Selamat datang di program pembelajaran Prodi Keperawatan Kampus Pangandaran Universitas Padjadjaran. Saya Sandra Febrianti, dosen Fakultas Keperawatan Universitas Padjadjaran. Dalam video ini, saya menjelaskan asuhan keperawatan pada pasien dewasa dengan gangguan sistem kardiovaskuler, yaitu hipertensi. Setelah mengikuti kegiatan pembelajaran kali ini, diharapkan mahasiswa mampu memahami patofisiologi hipertensi, apa saja pengkajian yang diperlukan pada pasien dengan hipertensi, masalah keperawatan apa saja yang bisa muncul pada kasus hipertensi, bagaimana intervensi keperawatannya, serta apa saja evaluasi keperawatan pada kasus hipertensi tersebut. Berikut penjelasan secara singkat mengenai patofisiologi hipertensi. Tekanan darah adalah kekuatan yang dikeluarkan oleh darah ke dinding pembuluh darah yang terbagi menjadi tekanan darah sistolik, yaitu ketika saat jantung berkontraksi, dan tekanan darah diastolik, yaitu saat jantung relaksasi. Tekanan darah harus adekuat untuk mempertahankan perfusi jaringan selama aktivitas dan istirahat. Untuk mempertahankan tekanan darah yang normal dan perfusi jaringan yang adekuat, maka memerlukan integrasi dari faktor sistemik dan efek vaskuler perifer lokal. Tekanan darah merupakan fungsi dari curah jantung dan resistensi vaskuler sistemik. Selanjutnya, faktor yang mempengaruhi tekanan darah. Tekanan darah sama dengan cardiac output dikali sistemik vaskuler perifer. Cardiac output adalah volume darah yang dipompakan oleh jantung selama 1 menit. Jadi, semakin tinggi volume darah yang dikeluarkan oleh jantung dalam 1 menit, maka tekanan darah juga semakin tinggi. Resistensi adalah tahanan. Di dalam suatu aliran dikatakan resistensinya tinggi jika hambatan atau tahanannya tinggi. Apa saja yang dapat meningkatkan cardiac output? Di antaranya sistem renin-angiotensin-aldosteron dan hormon natriuretic peptide, denyut jantung, kontraktilitas, serta konduktivitas. Peningkatan resistensi bisa disebabkan karena sistem saraf simpatis, neurohormonal, vasokonstriktor, norepinefrin, vasokonstriksi, pembuluh darah, karena plak, aterosklerosis, dan emboli, yang menyebabkan ruang gerak aliran darah menjadi sempit, sehingga tahanan menjadi meningkat, dan akhirnya meningkatkan tekanan darah. Oleh karena itu, peningkatan tekanan darah bisa disebabkan oleh meningkatnya cardiac output atau karena meningkatnya resistensi pembuluh darah, atau juga bisa disebabkan karena keduanya. Berikut gambar pembuluh darah yang normal dan hipertensi. Dapat dilihat pembuluh darah pada pasien dengan hipertensi lebih sempit dibandingkan dengan orang normal. Jadi, apa yang dimaksud dengan hipertensi? Suatu keadaan di mana tekanan darah mengalami peningkatan, yaitu tekanan darah sistolik di atas 130 mm air raksa atau diastolik lebih dari 80 mm air raksa. Selanjutnya, bisa dilihat berikut kategori tekanan darah. Sekarang kita masuk ke manifestasi klinis dan komplikasi. Sering disebut silent killer karena simptomatik hingga menjadi berat. Adapun tanda dan gejala yang muncul adalah sakit kepala, fatigue, atau kelelahan, gelisah, palpitasi, atau jantung berdebar. Angina atau rasa sakit di dada, pusing, dan penglihatan kabur. Komplikasi yang dapat ditimbulkan dari hipertensi diantaranya, pertama, pada jantung dapat menyebabkan penyakit jantung koroner, hipertrofi, dan disfungsi ventrikel kiri, gagal jantung. Yang kedua, pada otak, cerebrovascular disease seperti stroke. Kemudian ketiga, pada pembuluh darah perifer dapat menyebabkan denyut nadi ekstremitas berkurang. Dan keempat, pada ginjal, dapat menyebabkan peningkatan serum kreatinin, proteinuria, gagal ginjal. Dan kelima, pada mata, kerusakan retina, retinopati, koroidopati, dan neuropati optik. Tujuan terapi hipertensi memelihara tekanan darah dalam rentang normal dengan efek samping minimal. Dapat dilakukan dengan cara mengubah gaya hidup, yaitu menurunkan berat badan, mengurangi asupan garam,
olahraga yang teratur, mengurangi konsumsi alkohol, serta berhenti merokok. Terapi medis yang dapat diberikan yaitu obat-obatan seperti halnya obat diuretik, membantu ginjal membuang garam dan air sehingga menurunkan volume cairan dan tekanan darah. Seperti ACE inhibitor, dapat melebarkan arteri, angiotensin 2 blocker, reseptor penghambat angiotensin, serta kalsium antagonis. Sekarang kita masuk ke bagian proses keperawatan. Seperti yang sudah kita ketahui, proses keperawatan terdiri dari pengkajian, analisa masalah hingga muncul diagnosa keperawatan, perencanaan, implementasi, dan evaluasi keperawatan. Diawali dengan pengkajian, yang harus dikaji pada pasien hipertensi adalah keluhan utama, riwayat kesehatan dahulu, dan medikasi, pola kesehatan fungsional, riwayat keluarga, kebiasaan merokok, konsumsi alkohol, dan gaya hidup. Selanjutnya, kaji status nutrisi seperti intake garam, lemak, dan berat badan. Aktivitas dan istirahat, kaji kelelahan pasien, apakah pasien ada dyspnea atau palpitasi. Persepsi kognitif, apakah pasien mengalami pusing, penglihatan kabur, serta parestesia. Seksual, reproduktif, apakah ada disfungsi ereksi, penurunan libido, yang terakhir dikaji yaitu adalah mekanisme coping. Selanjutnya, kaji juga sistem kardiovaskuler, apakah ada peningkatan tekanan darah, perubahan nadi, apakah bunyi jantungnya abnormal, denyut apikal bergeser ke lateral, denyut perifer berkurang atau hilang. Sistem kardiovaskuler, pasien apakah obesitas, bagaimana rasio pinggang dan pinggul. Sistem neurologi, apakah ada perubahan status mental. Selanjutnya, pemeriksaan diagnostik seperti serum elektrolit, peningkatan kreatinin, glukosa, kolesterol, dan trigliserida. Pemeriksaan EKG, apakah ada ischemic heart disease dan hipertrofi ventrikel kiri. Diagnosa keperawatan yang mungkin muncul pada pasien hipertensi diantaranya. Pertama, manajemen kesehatan diri tidak efektif berhubungan dengan kurangnya informasi mengenai patologi, komplikasi, dan manajemen hipertensi. Yang kedua, ansietas berhubungan dengan kompleksitas manajemen regimen. Selanjutnya, disfungsi seksual berhubungan dengan efek samping pengobatan antihipertensi. Selanjutnya, resiko penurunan perfusi jaringan jantung. Dan yang terakhir, resiko ketidakefektifan perfusi jaringan serebral dan resiko ketidakefektifan perfusi ginjal. Setelah menentukan diagnosa keperawatan, selanjutnya adalah menentukan intervensi keperawatan. Adapun tujuan dari intervensi ini adalah mencapai dan mempertahankan tekanan darah yang diharapkan, memahami dan mengikuti rencana terapeutik, efek samping terapi minimal atau tidak ada, percaya diri terhadap kemampuan dalam mengelola dan mengatasi kondisi. Intervensi keperawatan pada kasus hipertensi, promosi kesehatan atau edukasi, diantaranya modifikasi gaya hidup dan modifikasi nutrisi, monitoring tekanan darah, serta intervensi kolaborasi pemberian obat antihipertensi. Intervensi keperawatan pada kasus hipertensi, promosi kesehatan atau edukasi, diantaranya modifikasi gaya hidup dan modifikasi nutrisi. Kemudian monitoring tekanan darah, serta intervensi kolaborasi pemberian obat antihipertensi. Yang dapat dilakukan dalam memodifikasi gaya hidup yaitu mengurangi berat badan, membatasi asupan alkohol, mengurangi asupan garam, aktivitas reguler selama 30 menit dalam 5 kali per minggu, mengurangi asupan lemak, dan berhenti merokok. Modifikasi nutrisi dapat dilakukan dengan cara konsumsi buah dan sayur, konsumsi daging tanpa lemak, ikan, dan produksi susu rendah lemak dalam jumlah sedang. Selanjutnya adalah evaluasi keperawatan. Berikut yang menjadi evaluasi keperawatan adalah
Pertama, mempertahankan perfusi jaringan yang adekuat. Selanjutnya, mematuhi program self-care serta tidak ada komplikasi. Berikut adalah daftar pustaka yang digunakan. Demikian pemaparan penjelasan tentang asuhan keperawatan pada pasien dengan gangguan sistem kardiovaskuler, yaitu hipertensi. Sampai bertemu lagi di program pembelajaran Prodi Keperawatan Universitas Padjadjaran dengan pembahasan materi lain. Terima kasih.